Terkadang atau bahkan seringkali dalam kehidupan ini kita merasa seperti tidak ada lagi pengharapan, tidak ada kekuatan, tidak ada kemampuan untuk bisa melewati setiap problem dalam kehidupan kita. Banyak tantangan, banyak hal yang membuat kita gemetar untuk bisa melangkah maju ke depan. Dalam rumah tangga, dalam kehidupan sehari-hari, masa depan yang belum punya pekerjaan, memikirkan bagaimana nanti anak-anak ke depannya, dan banyak membuat kita semakin gundah gulana akan hari-hari di depan kita. Di saat kita merasakan ketakutan, kekhawatiran, masalah datang tidak henti-hentinya. Dan seringkali kita berpikir bahwa saya sudah melakukan hal-hal yang terbaik. Saya sudah ikut ibadah raya 1, 2, 3, 4, 5. Ikut ibadah tengah minggu, ikut ibadah doa puasa, ikut ibadah KKR, di mana-mana ada KKR ikut. Sudah ngasih ini itu sama gereja, tapi kok masalah tetap datang. Dan tidak berhenti, masalah terus datang. Kapan sih saya bisa menikmati kuasa Tuhan itu dalam kehidupan saya? Kapan sih saya bisa melihat mujizat Tuhan terjadi atas kehidupan saya? Yang datang masalah terus. Bukan berkat, bukan mujizat yang datang, tapi masalah. Yang satu belum selesai, datang lagi. Seringkali kita mempersalahkan Tuhan akan hal ini. Tuhan, di manakah Engkau Tuhan? Aku sudah begini, aku sudah begitu. Ini kayak soundtrack lagu ya. Ini yang salah bukan Tuhan, tapi yang salah diri kita sendiri. Seringkali kita datang kepada Tuhan dengan motivasi yang salah. Motivasi yang hanya menguntungkan diri sendiri. Kita datang ke gereja motivasinya supaya apa? Coba. Ada yang begini, ada yang begitu. Ada yang pengen kaya banget. Ada yang pengen sukses. Ada yang pengen punya jodoh yang ganteng banget, tajir melintir, ya begitulah. Datang ke gereja dengan motivasi-motivasi yang salah. Engkau memberi ke gereja, memberi persembahan, dan lain sebagainya. Berharap engkau dapat keuntungan 30, 60, bahkan 100 kali lipat ganda. Wow. Ketika engkau melakukan hal itu, engkau tidak akan menerima kuasa Tuhan. Engkau tidak akan melihat bagaimana mujizat Tuhan terjadi atas kehidupan. Seringkali hal-hal yang seperti ini datang dalam hidup kita. Kita datang ke Tuhan dengan motivasi yang salah dan menjadikan Tuhan seperti Doraemon yang bisa mengeluarkan dari kantongnya apa yang diinginkan oleh Nobita. Bukan. Tapi apa yang harus kita pelajari? Apa yang harus kita ketahui? Bagaimana kita bisa menikmati kuasa Tuhan dalam kehidupan kita? Yang pertama adalah ketika kita ingin menikmati kuasa Tuhan, kita harus meninggikan nama Tuhan daripada apapun. Saat Daud mendatangi Goliat, dia datang dan meninggikan nama Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan Goliat kepada tangan Daud. Dan Goliat langsung jatuh terkapar. Bang! Selesai. Ketika kita mampu melakukan hal ini dalam setiap kehidupan kita, kita meninggikan, memuliakan nama Tuhan, mengagungkan nama Tuhan atas setiap tantangan, masalah yang kita hadapi, maka percayalah kuasa Tuhan ada dalam hidup kita. Yang kedua, saat kita sabar. Orang yang sabar adalah orang yang bisa menunggu waktunya Tuhan dengan tenang, dengan iman, dengan pengharapan yang
sungguh-sungguh nyata kepada Tuhan. Orang yang sabar adalah orang yang benar-benar mengucap syukur dengan hati yang tulus, dengan kerendahan hati. Karena dia tahu bahwa kehidupannya sampai hari ini adalah pertolongan daripada Tuhan. Di saat kita sabar, di saat kita menantikan kuasa Tuhan, menantikan pertolongan Tuhan, menantikan mujizat dari Tuhan, di sanalah kuasa Tuhan boleh terjadi. Orang yang sabar tidak memaksakan kehendaknya. Orang yang sabar tidak tergesa-gesa untuk melakukan hal-hal yang bisa merugikan dirinya sendiri. Tapi orang yang sabar, dia dengan tekun menantikan jawaban, pertolongan daripada Tuhan. Dengan kesabaran ini kita akan melihat kuasa dan mujizat Tuhan terjadi atas kehidupan kita. Yang ketiga, berserah kepada Tuhan. Orang yang berserah kepada Tuhan, dia memberikan hidupnya sepenuhnya kepada kedaulatan Tuhan. Orang yang berserah kepada Tuhan, dia memahami bahwa Tuhan yang dia sembah itu adalah Tuhan yang besar. Orang yang berserah kepada Tuhan mampu untuk tetap bertahan di masa sukar sekalipun. Ketika Daud berserah kepada Tuhan, Daud melihat kuasa Tuhan yang begitu luar biasa. Seorang Goliat yang besar, yang melampaui daripada kebesaran Daud, kalah oleh Daud. Karena apa? Karena Daud berserah kepada Tuhan. Setiap kita pun yang Tuhan inginkan, kita berserah kepada Tuhan yang hidup, Tuhan yang perkasa, Tuhan yang punya langit, bumi, dan segala isinya. Dia bukan Tuhan yang tidak menggenapi setiap janji-janjinya. Tapi Tuhan mau melihat seberapa besar kita berserah kepada Tuhan. Seberapa sering, seberapa banyak penyerahan hidup kita kepada Tuhan. Dalam satu hari, dalam satu bulan, apakah kita berserah kepada Tuhan? Atau dalam satu hari ini, kita mengandalkan pikiran kita, kita mengandalkan pengalaman kita. Bahkan kita seringkali melupakan Tuhan. Seringkali tidak menantikan pertolongan daripada Tuhan. Kita jalan sendiri. Kita berkata bahwa kita sanggup. Saya masih bisa Tuhan. Ini bukan orang yang berserah. Orang yang berserah, dia tahu, dia mau dipimpin oleh Tuhan. Jadi berserahlah kepada Tuhan, maka kita akan melihat kuasa Tuhan, mujizat Tuhan boleh ada, boleh nyata dalam kehidupan kita. Dan kita tidak lagi merasa ditinggalkan, kita tidak lagi merasa dikecewakan oleh Tuhan. Yang keempat, bagaimana kita bisa menikmati kuasa Tuhan, menikmati mujizat dalam kehidupan kita. Orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati akan melihat kuasa Tuhan yang besar terjadi atas kehidupannya. Tetapi orang yang congkak, orang yang sombong, orang yang tinggi hati, Tuhan tidak berkenan atas hidupnya. Orang-orang yang rendah hati datang bersungkur kepada Tuhan, bersujud kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Kerendahan hati berbicara tentang bahwa hidupnya bukan miliknya lagi. Kerendahan hati berbicara tentang apa yang dia miliki. Ini semua karena kuasa Tuhan. Ini semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan atas kehidupannya. Rendah hatilah. Jangan membandingkan dirimu dengan orang lain dengan cara yang congkak, dengan cara yang sombong. Karena hidupmu
hanya sebentar di dunia ini. Dan seluruh apa yang kita miliki sampai hari ini, itu semua karena kuasa Tuhan. Itu semua karena kasih karunia-Nya Tuhan. Bukan karena kekuatanmu, bukan karena kemampuanmu, bukan karena kepintaranmu, tapi karena kasih Tuhan. Kuasa Tuhan boleh ada atas kehidupan kita. Jadi, ketika kita mau menikmati kebaikan, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan atas kehidupan kita, kita harus mengerti dan memahami keempat hal ini. Yang pertama adalah saat nama Tuhan ditinggikan. Yang kedua adalah saat kita bersabar. Yang ketiga adalah saat kita berserah kepada Tuhan. Yang keempat, saat kita datang kepada Tuhan dengan rendah hati. Kita meminta pertolongan. Kita meminta mohon kepada Tuhan. Untuk Tuhan boleh terus ada dalam kehidupan kita. Memimpin setiap langkah-langkah kehidupan kita. Biar kita terus berharap kepada Tuhan. Seperti firman Tuhan katakan dalam 1 Tawarik 11 ayatnya yang ke-9, lalu makin lama makin besarlah kuasa Daud, sebab Tuhan semesta alam menyertainya. Daud melakukan keempat hal ini. Dan biar setiap kita juga mempraktekkannya dalam kehidupan kita, maka kita akan melihat kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan untuk selama-lamanya dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, pelayanan kita, pekerjaan kita. Tuhan Yesus menyertai.